Kali ini, Rasa Jakarta mengunjungi rumah makan legendaris yang sudah ada sejak lebih dari 30 tahun lalu. Penasaran dengan cita rasanya? Dan apa ya rahasia di balik rumah makan ini bisa bertahan puluhan tahun lamanya? Tekunin lah kulineran Indonesia, biarpun masakan Jawa, masakan apa aja, yang penting kita harus pada tekun biar sukses gitu loh. Pecinta kuliner berbahan utama daging kambing tentunya nggak boleh melewatkan kuliner legendaris yang satu ini. Buat para pecinta daging kambing, di sini surganya. Tapi bagi yang nggak suka, nggak perlu khawatir. Karena pada beberapa menu, pilihan daging bisa diganti sesuai selera loh. Memulai usaha sejak tahun 1985, warung sate dan tongseng Pak Haji Budi kini menjadi salah satu kuliner legendaris di ibu kota. Bertahan lebih dari 30 tahun dan mampu bersaing di antara bisnis-bisnis kuliner lainnya yang terus bermunculan. Awal dirintis, kuliner sate dan tongseng ini dijajakan menggunakan pikulan. Cita rasanya yang nikmat pun menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut hingga menjadi langganan beberapa pejabat di negeri ini. Kalau Pak Budi itu sebenarnya itu nama anak saya yang pertama, cuman kalau orang Solo itu kan manggilnya anak pertama. Sebenarnya namanya Pak Haji Senen Rianto. Dari tahun 1985 itu kan saya mulai dari mikul, keliling, dari kampung ke kampung gitu. Terus ya dapat pangkalan di daerah Jakarta Pusat tuh yang di Taman Proklamasi. Dari situ tuh para pejabat-pejabat itu kan sering setiap Agustusan itu sering dipanggil ke Seknek gitu, dipanggil pesenan gitu loh, suruh masak di sono gitu. Terus dipanggil ke Jalan Cendana juga, ke Pak Harto juga dulu waktu masih Sugeng buat buka bersama. Itu yang masak juga harus Pak Budi sendiri di sono itu, di Cendana itu. Sekilas dari namanya cukup untuk memberi informasi sebuah warung makan yang menjual sate dan tongseng. Tapi nggak cuma itu aja, ragam pilihan menu khas kota Solo lainnya juga tersedia. Dari luar, rumah makan ini memang terlihat sangat sederhana. Dapurnya berada di bagian paling depan, dan siapapun bisa melihat proses memasak secara langsung. Asap dari arang yang terus mengepul menandakan warung yang tak pernah sepi dari pengunjung. Yang pertama tuh di Pondok Bambu ini, terus yang kedua Jalan di Bintaro, Jalan Veteran, terus yang ketiga di Bekasi, Jalan Joyo Martono, Bulak Kapal, di Bulak Kapal. Terus yang keempat Jalan Fatmawati, Pondok Labu, Mbak. Yang penting kita jaga satu masakan, dua kebersihan, terus ketiga pelayanan, Mbak. Sebenarnya resep temurun dari keluarga. Cuman kalau saya racik sendiri, Mbak, gitu. Jadi kita racik sendiri sama bapak dulu. 21 rempah-rempah itu bumbu. Dagingnya saya juga press, Mbak. Enggak daging ini, jadi dagingnya itu press semua gitu. Pagi itu daging itu datangnya pagi semua, jadi press semua gitu. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang ngaku pecinta daging kambing, gak afdol nih kalau belum pernah mencoba berbagai racikan kuliner khas kota Solo yang ditawarkan. Resepnya masih terjaga hingga saat ini. Takaran bumbu, kecap, sampai porsi dagingnya juga masih sama. Bahkan cara memasaknya pun masih menggunakan arang.
Pilihan daging untuk sate dan tongseng adalah kambing, ayam, dan sapi. Tetapi yang memiliki cita rasa paling legendaris tentu saja adalah olahan berbagai daging kambing. Bahkan perharinya bisa menghabiskan hingga 50 kg daging. Potongan daging satenya cukup besar. Daging dicelupkan pada racikan bumbu sebelum dibakar yang meresap sampai ke dalam. Untuk pilihan bumbu bisa memilih antara bumbu kecap ataupun bumbu kacang. Menu yang juga paling banyak dipesan adalah tongseng. Daging yang empuk dengan kuah yang pekat dan rempah yang kuat, tak ada lagi aroma perengus atau aroma khas daging kambing yang tercium. Seporsinya dijual dengan harga Rp32.000. Berikutnya, walau sama-sama menggunakan kuah gulai, tengkleng punya cita rasa yang lebih segar karena terdapat tambahan tomat dalam olahannya. Untuk menu tengkleng hanya menggunakan daging kambing ya. Harga satu porsi yaitu Rp40.000. Gak suka daging kambing tapi penasaran dengan rumah makan legendaris ini? Salah satu pilihannya adalah sate goreng sapi dan iga. Meskipun namanya goreng, ternyata proses pengolahannya hanya ditumis dengan rempah-rempah dan kecap manis. Tapi nggak perlu khawatir, karena ternyata dagingnya juga empuk banget. Harga per porsinya yaitu Rp55.000. Kalau dari pertama itu ya Mbak, harga sate itu kalau nggak salah itu 10-nya tuh baru 1.000 perak. Tongseng itu kalau nggak salah itu Rp800 satu porsinya. Tapi sekarang alhamdulillah udah nyampe puluhan ribu gitu. Karena ketekunan Mbak, ya itu saya bilang nggak nyangka. Karena ketekunan saya sama suami saya bisa kayak gini itu ya karena ketekunan, sabar gitu. Buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Lokasinya luas dan memiliki 2 lantai yang bisa menampung hingga 150 pengunjung. Nantikan rekomendasi kuliner legendaris Jakarta selanjutnya.